Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang inventarisasi tanah terindikasi terlantar dan penertiban tanah terlantar. Nah, tentu dengan mengambil rujukan PP nomor 20 tahun 2021 dan peraturan pelaksananya Permen ATR Kepala BPN nomor 20 tahun 2021 juga ya, nomor yang sama sebagai instrumen pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, teman-teman semuanya, inventarisasi tanah terindikasi terlantar diatur dalam pasal 11 ya, PP 20 tahun 2021. Nah, inventarisasi tanah terindikasi terlantar itu dilaksanakan oleh kantor pertanahan ya, satkernya satker di kabupaten ataupun kota. Nah, inventarisasi tersebut ya dilaksanakan paling cepat 2 tahun sejak diterbitkan hak atas tanah, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanahnya. Jadi setelah diterbitkan sertifikatnya, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau HPL, itu 2 tahun paling cepat bisa dilakukan invent tanah tersebut dimanfaatkan, digunakan, dipelihara sesuai dengan sifat dan peruntukan pemberian haknya atau tidak. Nah, itu paling cepat 2 tahun ya. Atau dasar penguasaan atas tanah juga sama ya, paling cepat 2 tahun. Lihat video saya yang pertama ya tentang tanah terlantar. Nah, inventarisasi tersebut ya dilaksanakan berdasarkan laporan kalau ada laporan atau informasi yang bersumber dari, nah yang pertama dari pemegang hak, pemegang HPL, pemegang dasar penguasaan atas tanah, atau yang kedua hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, Kanwil ATR BPN dan Kementerian ATR BPN. Terus yang ketiga bisa informasi dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Terus pemerintah daerah, dan yang kelima atau dari masyarakat ya. Nah, informasi-informasi mengenai adanya tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara. Nah, dalam pasal 12 ya PP 20 tahun 2021, hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar tersebut dilampiri dengan data tekstual ya, atributnya disertai dengan data spasialnya. Nah, ini tekstualnya, atributnya seperti apa, spasial, petanya atau data keuangannya, bidang tanahnya itu di mana lokasinya, luasnya berapa, koordinatnya di mana saja, terletak di desa atau kelurahan mana, itu menjadi sebuah lampiran. Nah, hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar diproses menjadi data tanah terindikasi terlantar. Jadi data tanah terindikasi terlantar tersebut dimasukkan dalam database tersendiri ya. Ada yang namanya data basis ya, database tanah terindikasi terlantar. Nah, kemudian database tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan yang lebih lanjut lagi, yaitu kegiatan penertiban tanah terlantar. Nah, selanjutnya masuk di penertiban tanah terlantar. Nah, ini diatur dalam pasal 22. Data tanah terindikasi terlantar yang telah ditindaklanjuti dengan penertiban tanah terlantar ya, itu
dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap evaluasi tanah terlantar, dievaluasi dulu. Yang kedua, peringatan tanah terlantar. Yang ketiga, penetapan tanah terlantar. Jadi ada 3 tahapan ketika sudah masuk dalam database tanah terindikasi terlantar, yaitu mulai evaluasi, peringatan, dan yang terakhir penetapan tanah terlantar. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, evaluasi tanah terlantar. Nah, ini diatur dalam pasal 23. Nah, evaluasi tanah terlantar bertujuan untuk memastikan pemegang hak, pemegang HPL, atau pemegang DPAT dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Nah, itu dipastikan dulu. Nah, evaluasi tanah terlantar dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kantor wilayah. Nah, biasanya kalau dalam pendaftaran tanah itu ada panitia A, panitia B. Nah, ini ada panitia tersendiri ya. Kalau tidak salah, panitia C ya, kalau tidak salah. Nah, selanjutnya evaluasi tanah terlantar paling sedikit meliputi apa aja. Nah, itu diatur dalam pasal 23. Yang pertama, pemeriksaan terhadap dokumen hak atas tanah HPL dan atau DPAT dasar penguasaan atas tanahnya. Yang kedua, pemeriksaan terhadap rencana pengusahaannya, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanahnya. Ini rencananya seperti apa? Biasanya pada tanah yang terdaftar dengan sertifikat tematik, misalnya hak guna usaha atau HGB, hak guna bangunan. Terus yang ketiga, pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah secara faktual ya, dicek secara existing di lapangan. Sudah ada tanda-tanda mau berusaha atau belum? Nah, itu juga akan dilakukan pengecekan langsung di lapangan, diambil evidence-nya. Terus yang keempat, pemberitahuan kepada pemegang hak, pemegang HPL atau DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Nah, evaluasi tanah terlantar ya, dalam pasal 23 ya, itu dilaksanakan dalam jangka waktu 180 hari kalender ya, 180 hari kalender. Nah, kurang lebih ya sekitar 6 bulan. Nah, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, diketahui pemegang hak, pemegang HPL, atau pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala kantor wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak, pemegang HPL, atau pemegang DPAT untuk mengusahakan ya, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak diterbitkan pemberitahuan. Nah, ini yang pertama dilakukan pemberitahuan secara tertulis ya oleh kepala kantor wilayah ATR BPN, oleh Kakanwilnya. Dikasih pemberitahuan, hey, ini tanahmu nomor sekian, haknya, lokasinya di sini, tolong diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan dipelihara tanahnya sesuai dengan sifat dan pemberian hak atas tanahnya. Nah, teman-teman, dalam jangka waktu
tersebut ya, pemberitahuan tertulis berakhir dan pemegang hak, pemegang HPL ya, pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan. Jadi yang pertama harus dulu dilakukan pemberitahuan tertulis. Nah, kalau tidak dilaksanakan pemberitahuannya, akan dilakukan tahapan peringatan. Nah, setelah dievaluasi disimpulkan tidak terdapat tanah yang diterlantarkan dengan sengaja. Setelah dicek, maka basis data tanah terindikasi terlantar dapat dihapuskan, diusulkan ke Kementerian ATR BPN. Lalu Menteri ATR BPN menindaklanjuti usulan penghapusan dengan menghapusnya dari basis data tanah terindikasi terlantar. Data tersebut hasil dari Inven tanah terindikasi terlantar. Ketika sudah dievaluasi, dilakukan pemberitahuan atau dicek, ternyata tidak terdapat diterlantarkan dengan sengaja, bisa dilakukan penghapusan database-nya. Nah, selanjutnya ketika masih diterlantarkan sengaja ya, dilanjutkan dengan peringatan tanah terlantar. Nah, peringatan ini ada 3 tahapan. Nah, yang pertama yaitu peringatan pertama ya, dalam pasal 25 dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah terlantar. Nah, ini dengan sengaja, lalu kepala kantor wilayah memberikan peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak, pemegang HPL, pemegang DPAT dan pihak lain yang berkepentingan. Peringatan tertulis pertama berisi peringatan agar pemegang hak ya, pemegang HPL atau pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak diterbitkan surat peringatan yang pertama. Jadi peringatan pertama paling lama waktunya 90 hari. Nah, ketika sudah dilakukan peringatan pertama ya 90 hari, pemegang hak, pemegang HPL, pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, lalu kepala kantor wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang hak, pemegang HPL, pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 hari kalender sejak diterbitkan surat peringatan kedua. Nah, ini peringatan tertulis kedua waktunya 45 hari. Yang pertama 90 hari. Nah, lalu masih santai-santai saja muncullah peringatan tertulis yang ketiga ya. Kakanwil menerbitkan peringatan tertulis ketiga yang berisi sama untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, memelihara tanah. Nah, ini jangka waktunya paling lama 30 hari kalender ya, sejak diterbitkan surat peringatan ketiga. Nah, selanjutnya secara administrasi ya, peringatan-peringatan tertulis tersebut, peringatan 1, 2, dan 3. Nah, selain disampaikan kepada pemegang hak, pemegang HPL atau pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga juga disampaikan kepada menteri ya sebagai tembusannya ya. Lalu dilanjutkan ke pemegang hak tanggungan apabila hak tersebut sedang dibebani hak tanggungan ya, sedang disekolahkan. Terus yang ketiga, pimpinan instansi
yang mengelola barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah dalam hal berstatus sebagai barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah. Nah, ini peringatan ini ya ditembuskan ke menteri, terus juga disampaikan juga ke pemegang hak tanggungan bank-bank ya yang menjadi krediturnya. Lalu pimpinan instansi apabila tanah tersebut merupakan tanah BUMN ya, tanah milik negara, BUMN atau BUMD, biasanya hak pakai ini, tapi ada juga hak guna bangunan yang berjangka waktu. Nah, selanjutnya dalam pasal 26 dalam hal alamat pemegang hak, pemegang HPL, pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai dengan maka proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemegang hak dan pemegang DPAT ya, tanah perorangan, surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat dan menggunakan situs website kementerian. Lalu yang kedua, untuk pemegang hak, pemegang HPL dan DPAT ya, badan hukum, instansi pemerintah ya, pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat pemegang hak yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM atau di situs web Kementerian ATR BPN. Kalau tanah perorangan ya disampaikan ke desanya kalau alamatnya tidak diketahui. Kalau dia badan hukum ya, instansi pemerintah ya, pusat, daerah, BUMN, BUMD, nah itu dikirimkan kepada alamat yang terregister dalam Kementerian Kumham ya, seperti itu. Nah, lalu dalam pasal 27 dalam hal pemegang hak, pemegang HPL atau DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga ya, yang terakhir, nah kepala kantor wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 hari mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri ATR BPN. Nah, terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya keputusan menteri. Penetapan tanah terlantar dilakukan berdasarkan usulan penetapan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 tadi ya. Sudah ada kriterianya, pemberitahuan tertulis, peringatan 1, 2, 3, nah masih nggak digubris juga, nah itu dilakukan penetapan tanah terlantar. Nah, biasanya akan dilakukan pemblokiran terlebih dahulu sehingga tidak bisa dilakukan perbuatan hukum, misalnya dilakukan peralihan hak. Nah, teman-teman semuanya, saya sampaikan eksekutif summary-nya ya, roadmap dari inventarisasi penertiban tanah terlantar ya. Yang pertama, invent tanah terlantar itu dilakukan ya, outputnya adalah database tanah yang terindikasi terlantar, itu yang pertama. Terus berikutnya dilakukan evaluasi tanah terindikasi terlantar. Nah, setelah dilakukan evaluasi, dilakukan pemberitahuan secara tertulis ya, 180 hari kalender. Terus jika tidak digubris juga dilakukan peringatan pertama 90 hari kalender. Terus peringatan kedua 45 hari kalender, peringatan ketiga 30 hari kalender. Lalu setelah itu tetap juga tidak dilakukan pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan ya,
dilakukan usulan penertiban tanah terlantar 30 hari kalender. Nah, ini dalam pasal 30, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah HPL dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga hapusnya hak atas tanah atau HPL, putusnya hubungan hukum ya, lalu penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, masih di dalam pasal 30, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah HPL dan merupakan sebagian saja sebagian hamparan, maka penetapan tanah terlantar juga memuat hapusnya hak atas tanah atau HPL pada bagian yang diterlantarkan. Nah, ini salah satu jawaban ya dari pertanyaan yang saya temui ya. Lalu yang kedua, putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau pemegang HPL dengan bagian tanah yang diterlantarkan. Lalu yang ketiga, penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai oleh negara terhadap bagian yang diterlantarkan. Dan yang terakhir, perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau HPL. Jadi tanah terlantar itu, nah dalam pasal 30 ini penting ya, bisa dilakukan secara keseluruhan ya. Nah, kalau memang secara keseluruhan itu diterlantarkan, tetapi juga bisa dilakukan pada sebagian, misalnya HGU yang diterlantarkan bagian paling jauh, bagian dalam. Nah, itu yang menjadi penetapan tanah terlantar ya, sebagian saja ya yang diterlantarkan, sehingga diperintahkan untuk dilakukan revisi luas. Nah, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah yang diberikan dengan dasar DPAT, penetapan tanah terlantar memuat juga apa? Pemutusan hubungan hukum antara pemegang dasar penguasaan atas tanah dan tanah yang dikuasai. Ini jika masih DPAT. Lalu penegasan sebagai tanah negara, tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berstatus sebagai barang milik negara, daerah, BUMN, BUMD, penetapan tanah terlantar juga memuat rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara, daerah atau aset badan usaha milik negara daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah. Nah, ini jika tanah tersebut aset negara. Nah, selanjutnya mengenai revisi luas tadi terhadap bidang tanah yang sebagian saja dari hamparan yang diterlantarkan ya, revisi luas menjadi beban pemegang hak, pemegang HPL atau pemegang dasar penguasaan atas tanah. Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dilaksanakan, pemegang hak, pemegang HPL atau pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut. Nah, ketika sudah ditetapkan tanah terlantar dan tanahnya tersebut hanya sebagian, ya tidak boleh diajukan atau dilakukan untuk perbuatan hukum lainnya, misalnya di balik nama, kecuali sudah dilakukan revisi luas. Nah, kantor pertanahan akan memblokir secara internal terlebih dahulu, biasanya seperti itu sebagai early warningnya. Nah, lalu apabila dalam jangka waktu paling lama 180 hari ya tidak dilaksanakan revisi luas, nah pemegang hak, pemegang HPL, pemegang DPAT, maka tanah yang diterlantarkan, nah ingat ini pentingnya revisi luas, dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang diterlantarkan dan menjadi tanah terlantar secara keseluruhan. Nah, ini lihat di pasal 31 PP 20 tahun 2021. Penting ya. Nah, peraturannya jelas mengatur, tetapi melaksanakannya itu yang paling susah.
Nah, bagaimana ketika ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam pasal 32, tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak penetapan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak, pemegang HPL, atau pemegang TPAT. Lalu dalam hal bekas pemegang hak, pemegang HPL, atau pemegang TPAT tidak memenuhi kewajiban tersebut, benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan. Nah, selanjutnya, tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat menjadi aset bank tanah atau tanah cadangan untuk negara TEJUN. Nah, ini dalam pasal 35, pendayagunaan TEJUN ditujukan untuk pertanian dan non-pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis nasional PSN, bank tanah, ataupun cadangan negara lainnya. Nah, pendayagunaan tanah cadangan untuk negara TEJUN dapat berdasarkan usulan atau informasi dari kementerian atau lembaga. Yang kedua, Kanwil ATR BPN, kantor pertanahan, dan pemerintah daerah. Lalu pendayagunaan tanah cadangan untuk negara, TEJUN memperhatikan apa? Yang pertama, kebijakan strategis nasional. Yang kedua, rencana tata ruang. Dan yang ketiga, tentunya kesesuaian tanah dan daya dukung tanah. Nah, pendayagunaan TEJUN ini ditetapkan oleh Menteri. Nah, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.